Kamu minta damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Yes, itu available. Tapi dia minta, aku dikasih tempatnya dong untuk itu damai masuk. Supaya berdiam di situ. Aku minta drumnya, space-nya. Untuk sukacitaku, damai sejahteraku bisa di dalam. Karena dalamnya penuh. Mazmur 103. Oke, pelan-pelan ya. Ayat 1 dan 2 saja. 2, 3. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap. Terus ayat 2. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan jangan lupakan segala kebaikannya. So saya mau tanya pada kalian, apakah seluruh buku Alkitab isinya hanya ngomong ke Tuhan atau ada ngomong ke jiwamu sendiri? Do you need to talk to you? Kamu sering kok ngomong sama dirimu? Istilahnya self-talk. Sambil motong ayam, sambil godok kaldu ayam, mau bikin soto ayam, nungguin supaya minyaknya naik. Nungguin nusuk-nusuk pahanya pakai garpu supaya make sure itu empuk. Tapi di dalam pikiranmu, di jiwamu ada ngomong, nih orang nih, ini kalau gue gak lihat nih orang ntar dia pasti gak ngerjain ini. Coba gue mau lihat sebentar ke kamar. Tapi tangannya lagi megang ayam. Pernah gak kamu ngomong kayak gitu? Hah? Ntar gue mau masuk ke kamar dulu, gue mau lihat si pembantu gue lagi ngapain nih. Ntar dia ngoseknya salah lagi. So Anda bawa pisau dapur ke dalam kamar. Karena jiwanya ngomong. Mbak, kamu di mana? Kamu lagi ngosek gak? Jadi tangan bisa di dapur, di panci. Jiwa bisa di kamar mandi. Si badan ngikutin si jiwa. Betul? Terus si pembantu kan takut sama majikan kan? Takut kan? Terus majikannya ngomong pakai pisau ayam di tangan. Kira-kira dia depresi gak? See, do you know you can make other people trauma? Kamu bisa bikin orang lain trauma tanpa kamu sadar loh. Dan kamu gak ada kontrol sama jiwa kamu. Kalau memang mau lihat si pembantu ngoseknya bener apa enggak, taruh aja dulu semua perabotan di dapur. Matiin api, dan baru ke kamar mandi. Dan lihat, bener gak dia ngoseknya? Pakai sabunnya bener gak? Atau pakai rinso dipakai buat ngosek? Tegel sama rinso gak ketemu kan? Oh ternyata ketemu ya, ternyata gak ada yang bereaksi. Kalau saya pasti teriak, berani-beraninya ngosek ke WC, porselen pakai rinso. Oh tak sikat, tamu yang tak sikat balanya. Materinya beda, karena gak ada kapurnya itu. So kita begitu detail, it depends on you. Apalagi kalau orang melankolik, saya bukan melankolik. Tapi dengan hidup melalui rule of life, saya menjadi seperti orang melankolik karena saya tuh teratur. I have to have this time. I have to be with Jesus. Tidak ada orang yang nyuruh, I just need to be. Karena saya merasakan emosi saya bisa membahayakan orang nih. Do you understand? You need to know you. So Daud berkata, batin tuh di sini. Batin tuh hati dan jiwa. Hati itu roh. Pusat kendali hidupmu. Kamu bikin keputusan di hati. Enggak pernah di sini. Ini hanya reaksi daripada emosi kamu. Makanya orang bikin keputusan di sini pasti kacau. Kalau mau pakai ini, bikin data. Mana datanya? Tapi kalau buat keputusan di sini, di mana roh Allah berdiam, dan Allah yang kasih impresi, Allah yang kasih keputusan, ini kehendakku. Bisa salah gak? Gak mungkin salah. Kalau masa Allah kan ngomong untuk menyalahkan kamu? Gak mungkin dong. Tapi bagaimana kamu mendengar suara Allah? Kamu mesti latihan. Kalian yang udah biasa dengar suara saya bisa ketawa, bisa keras.
If you get used to it, lama-lama kamu terima. Kalau kamu tidak membiasakan, semuanya repulsif. Ini mau repulsif, datang mental terus. Menolak. Walaupun yang dibagikan benar, aku menolak. Karena emosiku gak biasa dengar suara keras. Aku harus dengar suara halus. Ya kalau semuanya halus, kalau ada kebakaran loh, ada kebakaran. Apa? Ada kebakaran. Aku ngomong 10 kali loh, kebakaran. Kurang jelaskah? Ini sudah perlahan, tempo pelan, suara low pitch. Seperti kamu tidak bisa terima suara keras toh. Saya kasih tahu kebakaran. Ada gak orang mau ngomong kayak gitu? Sementara dia roknya udah kebakaran juga. Karena nungguin dia ngerti. Hah? Kenapa kok mesti diulang 10 kali? Karena tidak ada urgensinya. Tidak ada kesegeraannya. Urgent sama important beda loh. Things bisa urgent but may not be important. You understand? Gak semua hal yang urgent itu important. Dan tidak semua hal yang important itu urgent. Ada butuh persiapan. Tapi kalau ada kebakaran, kompor meledak di dapur, terus kalian, wow, kompor meledak. Satu rumah turun gak? Nah yang meledak, yang mengumumkan mendapat pertolongan gak? Satu kampung dan keluar semua, aman gak dia? Aman. Jadi teriak itu bisa menolong, menyelamatkan. Oh, kalau di tempat yang jelas ini. So you need to be able to adjust. Kenal jiwamu. The problem sama kalian gak bisa terima segala macam cara. Because it depends on the importance of the message. Penting gak message itu? If it is urgent and important, it will be screaming. Dialah suara berseru-seru di padang gurun. Siapkan jalan buat Tuhan. Itu suara keras mengkingking satu padang gurun bisa dengar loh. Itu Yohanes Pembaptis. Itu Elia. Bawa semua air kemari. Kita buktikan siapa Allah Israel. Israel ada Allah. Gak mungkin dong Elia ngomong, nanti kamu kumpulin ember. Kalau ada ember-ember dikumpulin ya, nanti kita akan berenang sama-sama. Kita mau banjirin tempat mezbah pembakaran ya. Nanti kita rendam, kalau api Allah turun kita bikin sop iga. Nanti Tuhan itu ternyata suka bikin sop buntut saudara-saudara. Jadi nanti kita bawa korban bakaran untuk tebusan dosa. Isinya sapi, domba, wagyu 9, kaki, urat, kikil, komplit semua. Kamu masak pakai caramu deh, panggil tuh dewa lu. Tak duduk. Sampai ini kan gak ada jadi apa-apa. Waduh gue lapar loh, lama sekali lu Tuhan lu tidur lagi tamasya kali. Dari ngenyek, tau gak ngenyek? Apa bahasa Indonesianya? Dari mengejek. Mungkin dewa lu lagi tamasya kali, ngejek lu tuh. Dia berdiri, tiba-tiba urapan Allah turun. Hari ini, aku tantang kalian. Mana Allah Israel? Berubah gak? Dia cari perhatian orang gak? Tuhan menarik orang kepada dirinya gak? Kalau memang ada Allah di Israel. Dan kalau memang aku hamba Allah. Kita buktikan ada api Tuhan menjilat semua persembahan ini. Ambil air. Siram semua persembahan ini dengan air. Mana mungkin api bersenyawa, berkimia sama air. Pakai otak dong. Lulus fisika gak sih? Kelas 5 air saya ada fisika you know. Air sama api senyawa gak? Itu kalau Tuhan mau berurusan dia pakai yang impossible. Yang kece-kece yang ada di sosmed, peanuts. Kelas rendah. Kelas Allah kita kelas tinggi. Melampaui semua hukum fisika. Kenapa? Karena dia Allah, dia bukan kamu.
Sepandainya kamu goblok untuk mengatur hidup kita. You don't even know kapan kamu mati. Kamu tidak maha tahu. Kalau kamu tahu, kamu minta AI. AI pikir dia maha tahu. Dan setan berpikir dia juga maha tahu. Padahal dia minjem teknologi AI. Kalau datanya gak dimasukin juga gak tahu. Dan siapa yang masukin datanya? Manusia. Yang goblok. All about speed. Siapa dulu paling tahu? Siapa cepat tahunya? Semua FOMO. Fear of missing out. All you are is fear of missing out. Oh, gue gak mau ketinggalan. Oh, gue gak mau ketinggalan. Dan setelah penuh sama air. Elia gak ada urusan sama rakyat. Bajingan semua. Elia datang kepada Tuhan. Solitude and silence. Now God. Kalau betul aku hambamu. Buktikan kepada bangsa Israel. Yang hatinya udah bajingan semua ini. Bahwa Allah Israel punya Allah. Api menjilat semuanya. Habis kering. Semua. 850 nabi gila. Sujud. Nabinya Isabel tuh. Ratu Isabel tuh. Semua. Rakyat Israel. Tuhan, Tuhan, ampuni kami. Kalian tuh gak bisa bertobat loh. Kalau gak ketemu Tuhan pribadi loh. Harus ketemu Tuhan. Makanya semakin banyak teman kamu nempel-nempel. Ikatan jiwa, codependent. Kau menguatkan aku. Terima kasih ya, kau menguatkan aku. Come on, just kuatkan pada Tuhan. Suatu hari teman yang nguatin kamu akan mati. Kalau mati besok, very good. Supaya kamu cepat mengandalkan Tuhan. Gak semua situasi grief and loss is bad. Kehilangan bisa menjadi berkat bagi kamu. So you become closer to Jesus. Pikiran manusia berdosa memang terkutuk. Makanya orang berdosa ya, tuh anak-anaknya udah deh. Saya bersyukur loh, mami papi saya keras sama saya. I'm so thankful. Aku bersyukur mereka keras sama saya. Kalau saya nggak pernah ditampar, saya nggak pernah digebuk pantatnya, I don't think I can live. Tapi anak yang digendong-gendong, dia lus-lus, apa aja dia mau dikasih, apa aja dia mau dikasih. Dari kekurangan orang tuamu, pun orang tuamu berjuang untuk ngasih, goblok. Ada musim dan masanya anak itu terima, ada musim masa anak itu tidak terima apa-apa. Life is a season. Life terdiri dari musim-musim yang berbeda-beda. And every season is not always good. Summer gak sama dengan winter. Winter tuh mati semua. Lihat New York, lihat Rusia, 80 cm salju. Masuk pintu rumahnya gak ketemu rumahnya. Everything is dead. Tapi sebelum ada kematian itu, semua musim, semua pohon, di musim sebelum winter ada musim gugur. Pinter Tuhan itu. Digugurin semua biji-bijinya, benih-benihnya. Dikubur mati pakai musim dingin. Musim semi bertumbuh, keluar. Spring has come. And the flowers bloom. Every season ada gunanya. Gak ada season bad luck. Season no luck dengan knowledge zero. Yes, umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. You need to, kamu tuh mesti lapar kepingin tahu. Bukan pakai AI. AI gobokin kamu, AI surpass kamu. You know what surpasses? Dilewatin kamunya. AI gak bikin kamu intelektual loh. AI gak bikin kamu analytical. AI adalah guru pembodohan dunia. Because you don't need to pray. You don't need to search. Kamu gak perlu melakukan arkeologi. Kamu gak usah panas-panas gali semua peninggalan. Mau lihat berapa kerajaan pernah tinggal di tanah ini. Dari masa Bizantium, masanya Romawi, masanya Yesus. Gak tahu, itu mesti digali beribu-ribu tahun. Pakai AI. Drat, petanya keluar, galiannya keluar, penemuannya keluar. Too many information, bikin kepala gede. Dan bikin kamu waras supaya gak gede kepala. Gede kepala bukan karena sasak.
Itu attitude. Daud sombong dia. Waktu dia sadar, dia ngomong, "Hei jiwa, lu jangan lupa ya, jangan lupa kebaikan Tuhan." Hanya orang rendah hati bisa ngomong, "Jangan lupa lo kebaikan Tuhan." Ini udah orang lupa daratan. Kenapa kok Daud memiliki hati berkenan pada Allah? Karena dia tidak pernah tidak bertobat. Kalau bukan diinsafin Tuhan, gak mungkin dia ngomong kayak begini. Dan apa yang Daud katakan? Problemnya di mana? Setan, iblis, Saul, atau di jiwa dia? Jadi di mana kamu lupakan Tuhan? Jiwamu terlalu penuh dengan informasi sampah dunia. Terlalu penuh dengan trauma masa kecil, KDRT, disabetin, ditendang, diinjak-injak sama orang tuamu. Jiwa kamu tidak diciptakan Tuhan untuk nampung segala macam sampah seperti itu. Anything negatif, give it to me. Makanya dia ngomong di Mazmur 55 atau 1 Petrus 5 ayat 7. Buka semuanya, buka Alkitabnya. You know kemarin malam, saya knock out. Tidur jam 1:30, bangun jam 4, gatelan semua badannya. Dan saya persiapan Bible study dengan jendolan di dahi saya. Tapi karena kemuliaan Allah gak kelihatan kan jendolanya. That's the beauty about living in the presence and the glory of God. Dan saya duduk jam 4 pagi. Dengan bantal 6 biji di belakang punggung saya. I just say, surely the presence of the Lord is in this place. I'm healing. I'm bringing the healing to my soul. Spirit of the Lord, now is upon me, anointing me. I'm singing to my soul. Kalau hatimu udah isi dengan lagu-lagu, keluar. Lagu apapun bisa keluar on the right time. Tapi suruh nyanyi tempat lain bisa gak keluar lagunya. Because it's not the season. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab Ia yang memelihara kamu. Siapa yang pelihara apostle ini? Kalian bisa bawa badan saya ke dokter, ke UGD. Tapi kalau jiwa saya gak tenang, gak menyerahkan semua ketakutan, khawatir, saya tetap sakit. Karena khawatir membunuh iman. Iman bekerja dengan mengasihi Allah. You cannot love God and believe God. You have to love God. Then you believe God and you trust God. So apa yang kita gak kuat, yang bikin kita khawatir, itu yang dia minta. Coba Anda pikirin ya. Kamu bisa minta mujizat, tapi dia minta dari kamu yang menghalangi mujizat terjadi di kamu, tolong serahkan ke aku dulu. Is that clear? Ulang lagi ya. Kamu minta mujizat, right? Kamu minta damai sejahtera, sukacita, kebenaran oleh Roh Kudus. Yes, itu available. Tapi dia minta, aku dikasih tempatnya dong untuk itu damai masuk. Supaya berdiam di situ. Aku minta drumnya, space-nya. Untuk sukacitaku, damai sejahteraku bisa di dalam. Karena dalamnya penuh. Sama kekecewaan, sama kepahitan, sama amarah, sama gak layak, sama balas dendam, sama kepahitan, sama gak bisa ngampuni, penuh. Jadi kalau aku pun kasih yang baru, blueberry. Kayak gelas isinya anggur lama, penuh. Dikasih anggur baru, ya kebuang. Satu botol anggur baru harganya 500 juta. Masa dibuang-buang begitu? Kan umurnya 25 tahun. Mahal dari Prancis. Dan nyawanya Yesus seperti anggur yang mahal. Don't waste it away. Nah kenapa kok dia minta semua kekuatan yang diserahkan pada dia? Sebab aku mau kasih kamu damai. Jawaban tuh di damainya, bukan di bagaimananya, bukan di solusinya. That's not important. Semua yang depresi minta solusi kok.
Dikasih solusi belum tentu kamu cocok. Karena Tuhan gak pernah kasih apa yang kamu mau. Tuhan selalu kasih sama kamu apa yang kamu perlu. Catat ini. Tuhan tidak pernah memberi apa yang kamu mau. Tuhan memberi pada kamu apa yang kamu perlu. Dia berikan pada mereka mana 40 tahun. Dan dia tidak berikan pada mereka daging yang mereka mau. 40 tahun cukup bagaimana? Tidak perlu pakai daging puyuh. He gave you, he make you. Dia kasih kamu makan, tapi bikin kamu lapar. Betul betul? Buka Ulangan 8 dong. Ayat 34. You should know the place. Mesti ada ayat-ayat yang jeblok ngomong sama kamu gitu loh. Ngapain denger pengkhotbah? Wasting time, rugi. Ini pengalaman saya loh nih. I'm victorious because of I meet God. Kamu mau ngutip-ngutip saya punya khotbah, kalau kamu gak ngalami ya percuma. Kamu mesti punya pengalaman sendiri. That will be your sermon. Itu khotbahmu tuh di Kersel tuh. Itu khotbahmu di kantor, itu khotbahmu di depan anak-anakmu. Daddy ngalamin ini. Tuhan ngomong, baru breakthrough tuh. Tapi kalau papi di rumah gak pernah ngomong firman, yang ngomong problem terus. Bagaimana jalan keluarnya, Wow, anaknya gak respect loh. Anaknya buka pakai AI, keluar jalan keluarnya. Kamu kalah pamor sama AI. Jamin anakmu gak akan dengar nasihat dari kamu lagi. Because AI is more powerful. Jadi dia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana. Tuh. Bukannya Tuhan gak mau kau makan loh. Makan. Orang dia bikin kamu lapar kok. Kamu lapar apa? Lapar yang kau mau. Aku mau tidur 10 jam. Gue mau bangun pakai breakfast, bacon and egg. Aku mau lunch makan di restoran bintang 5. Aku mau dinner dengan teman-teman AI ku. Gak ada hidup kayak begitu. Gak ada di keluarga Allah, di kerajaan surga gak ada. Kamu keluar aja dari gereja daripada kau mati stres loh. Dan jangan hidup munafik. Karena jalan Tuhan bukan jalanmu, rancangan Tuhan bukan rancanganmu. Hei, hidup saya bertobat loh. Dia bikin kamu lapar. Lingkari tuh Alkitabmu. Lapar apa? Gitu dong kalau baca. Tuhan kenapa sih kok bikin lapar? Ini lapar dari apa? Dialog. Membiarkan kau lapar. Lord, what do you mean? Kau bikin aku lapar tapi kau kasih makan. Mana? He gave you what you need, not what you want. Aku berikan pada kamu apa yang kau perlukan, bukan apa yang kau mau. Karena yang tidak kau kenal dan yang nenek moyangmu yang mati semua itu gak kenal juga. Berarti aku fresh sama kamu. Untuk membuat kamu, to make you understand. Kalau saya jadi Tuhan, gue pegang bahumu. Do you know, gue supaya lu ngerti, tau gak gitu loh. Pernah gak lihat mami-mami gituin anaknya? Lu bisa diem gak? Diem. Pernah gak gitu? Terus kalau gak mau makan, dipegang dagunya. Dipencet. Pernah gak gitu? Gue tuh pengen gituin kamu loh. Right, Josh Meyer kalau ngajar seperti ini. You know, little kids, anak-anak, mereka tahu, mereka harus makan sayur. Right? Mami, tahu kan? Setiap anak harus makan sayur, right? Untuk dapat zat besi, vitamin C, natrium, kalium, potasium, mesti masuk biar balance. Supaya sel darahnya sehat. Dikasih sayur apa? Bayam. Begitu dia lihat bayam, pasti masuknya. Saya pernah disemprot babi lagi. Babynya. Biar pada bangun. Siapa yang pernah untuk nyuap anak ke babynya? Toddler langsung mukanya kesemprot semuanya. Ini kalau maminya sakit jiwa.
Dan pernah latar belakang KDRT, kira-kira mami reaksinya apa? Kira-kira anaknya nanti pasien daripada psikolog gak nanti anaknya? Nomor 1. Gembala mesti punya koleksi psikolog Kristen. Dari kecil gimana? Dari kecil kok ditampak gini, ditarik hidungnya, kuping dijabar semuanya, kaki digantung, terus dikasih apa? Rawit. Siapa tuh yang nggak berani makan cabai sama saya tuh? Karena dari kecil dikasih rawit sama mami. Ada di Giga. Dia merendahkan hatimu. Jadi problemnya hatimu apa? Hawa, kalau kau tahu nggak kenapa Tuhan nggak mau kau makan buah ini? Pada waktu kau makan, hatimu akan tahu mana yang baik dan jahat. Dan Hawa melihat, yang memandang buah itu enak dimakan. Bahkan bikin dia pintar, bisa tahu setara kelas Allah, tahu yang baik dan jahat. Langsung gede kepala. Nomor 1, kalau engkau balik ke Tuhan, you need to humble yourself. Kamu akan dibikin sama Tuhan remuk. Karena Tuhan dekat sama orang yang remuk hatinya. Patah jiwanya. Sampai itu terjadi, lu mau ngomong sama saya teori bagaimana pertobatan, aku gak beli. Karena kering, tawar, gak ada hadirat Allah. Knowledge gak bikin kamu selamat. Understanding bikin kamu selamat. Jika ia merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi kau makan mana. Yang tidak kau kenal nenek moyangmu yang mati semua 3 juta orang di padang gurun juga gak tahu. Untuk membuat kamu mengerti. Is the understanding. Bahwa manusia hidup bukan dari roti saja. Tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Wow, saya mau tanya pada kalian. Bagaimana manusia bisa hidup? Berfungsi seperti aslinya. Memiliki kuasa atas ikan di laut, burung di udara, binatang merayap atas bumi, atas semua tanaman, atas semua yang di bawah air. Bagaimana caranya bisa hidup dengan kuasa dan dominasi atau menaklukkan semua itu? Kalau kamu hidup bukan mati. Berarti ada napas hidup di kamu. Dari semua asupan kamu, semua apa kata Tuhan? Nah ada pakai AI tinggal pencet ketat. Google. Tuhan maunya gue gimana sih? Keluar. Itu ditanya sama si Siri. Lu agama apa? Imanmu iman yang mana? Tahu aja lu ya. Masa ngomong sama mesin? Sama aja kayak Hawa ngomong sama ular. Enggak kok, yang Tuhan ngomong itu ya semua pohon bisa dimakan kok buahnya. Cuma yang di tengah itu mungkin gak bisa diraba atau makan, nanti bisa mati. Terus gue tuh bilang, aduh aku tuh bisa ngomong sama hewan aku gak tahu loh. Bukankah itu terbukti sama Biliam? Dia ngobrol sama keledai. Dan tidak sadar itu keledai. Dan bukankah keledai binatang paling tolol? Masa orang pintar berurapan bisa bernubuat bagi Israel. Ngomong sama binatang paling goblok. Iblis akan bikin kamu lebih rendah daripada hewan. Itu tanda akhir zaman. Yang bikin kamu di atas hewan cuma satu. Kamu hidup dari setiap perkataan yang Allah katakan. Karena Allah itu hidup, perkataan dia fresh setiap hari. Kasih setianya, kasih karunia-Nya baru setiap pagi. Oke, 2 Petrus 2 ayat 12. Ayo opening here. Kamu sih tahu siasatnya setan ngapain sama kamu di akhir zaman. You should know. Tapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Ini ngomong tentang anggota gereja loh ini. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap, dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. The devil want to make you like animal. Makanya lambang Tritunggalnya iblis apa? The beast. Binatang 666. Antikristus. Nabi palsu. Tritunggalnya setan. Baca dong kitab Wahyu. Tritunggalnya Allah adalah Allah. Bapa, Putra, Roh Kudus. Dan dia mau kembalikan kita serupa Allah lagi. Kamu gak sehat emosinya. You become like an animal.
hidup free sex, pornografi, mabok, alkohol, pelacuran. What is that? Masa anak SMP buka ke link di sekolah? Buka loh, link. Tiba-tiba keluar, udah biasa dialog, kenalan, katanya les bahasa Inggris sama orang yang tidak dikenal. You know, main Roblox, toh? Tiba-tiba keluar laki-laki, judret, telanjang mulut, genitalnya dikeluarin. Anaknya shock, terus pada panik-panik. Minta tolong papi mami juga gak ngerti. Mulai hari itu, dia punya memorinya. Rusak langsung, short circuit. Sampai tua, tidak akan lepas gambaran genital laki-laki itu. Siapa bilang pornografi gampang kesembuhannya? Jangan ngomong, aku gak lagi tergantung, bohong. Kita masuk MRI otakmu, kamu bisa lihat. Science, neuroscience, stop sekarang. Kamu kalau memang betul mau bebas dari pornografi, mau bebas dari masturbasi, onani, mau bebas dari free sex, kamu masuk ke buku namanya Pure Desire Ministry. Ini dilakukan oleh tentara militer Amerika. Di tengah-tengah kesesakan, ketakutan di Irak, Afghanistan. Tidak ada perempuan, tidak ada istri. Mereka harus salurkan seksnya kemana. Makanya mereka semua ke pelacuran. Sama kayak pegawai-pegawai semua di pertambangan. Kenapa banyak AIDS di pertambangan? Because kalau mereka turun dari tempat kerjanya. Setelah berbulan-bulan gak ketemu cewek, gak ketemu keluarga, gak ketemu siapa-siapa. Turun ke kota, lihat perempuan. Gak tahan. Don't you think, karena kamu udah balik pulang, udah gak lagi begitu, kamu selamat. No you not, udah rusak sarafmu. Kalau tidak perlu ada perintah dari Rasul Paulus, dari Roh Kudus. Berubah kamu. Pembaharui pikiran kamu. Bertobat sama dengan pembaruan pikiran. Gak ada hubungannya dari gak ke gereja. Banyak orang duduk di gedung ibadah kayak begini. Isinya orang gak benar semua. Udah gitu pakai karunia Roh Kudus. Mau minta pelayanan di sini. Lu gigit jari situ. Clean up your mind. Bersihin pikiranmu. Karena gereja, karena kekristenan tidak ada hubungan dengan menjadi usher seminggu sekali. How can you change menjadi usher seminggu sekali? Kalau mau jadi usher tiap hari, then you change. Dari bos menjadi hamba. Bohong, lu dagelan lu seminggu sekali lu. Kalau mau kenal, kalau betul-betul jadi komunitas Tuhan, kamu ketemu setiap hari. Kisah Para Rasul 2. Ayat 41, setiap hari dari rumah ke rumah mereka berjemaat suci. Yes or no? Mana ada seminggu sekali, sebulan sekali. Kayak departemen pengurusan perjamuan suci. Saya kalau nggak ngomong gini, aku bikin kamu Kristen topeng. Masa sucinya pas pakai jas? Kalau nggak pakai jas nggak suci. Emang kenapa perjamuan suci pakai celana pendek? Emang kenapa? Emangnya kenapa pakai selop? Does that make you less? Karena gak pakai dasi? Jiwamu berharga, nothing to do dengan merek bajumu. Mulai dari ayat 10 please. Nanti I'll close with something yang bikin kamu senang. Ini lagi ditegur ya. 2 Petrus berapa tadi? Judulnya apa tuh? Di ayat 1-nya apa tuh? Judulnya apa tuh? Oh, jadi warning akhir zaman kamu banyak apa? Kamu gak suka apostle keras, kamu akan ketemu guru palsu loh. Karena saya pendeta yang saya rasul, nabi, profetik, sangat praktis. Kalian mau tahu kenapa buku ini isinya majority nabi? Karena hanya nabi punya urapan untuk membuat kamu bertobat kembali ke Tuhan. Setelah kamu berbalik pada Tuhan, baru kamu bisa dikembalakan. Orang liar gak bisa dikembalakan, liar. Di mana liarnya? Di
di radar otakmu. Di 2 Petrus 2 ayat 1 dulu ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah. Jadi dulu pernah ada nabi palsu enggak? Banyak dong di raja-raja, si Hanani. Oh enggak, Tuhan enggak marah, kamu boleh kok maju berperang. Padahal nabinya Allah berkata apa? Tidak, Elisa berkata apa? Tidak. Oh nabi aslinya Tuhan dianiaya. Fisik disiksa, masukin ke jurang, masukin ke sumur, gak dikasih makan. Mau jadi hamba Tuhan kayak begitu? Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Ada gak pengajaran sesat kayak begini? Caranya, cara menyampaikan kayak apostol, ada gak? Atau merayu? Manis. Mami yang bikin anaknya makan bayam, merayu atau ditekun mulutnya. Biar dikasih film kayak apapun tetap gak mau, isi gak mau. Jadi maminya mesti pakai otoritas gak? Dia berkuasa gak atas anaknya? Siapa yang punya kuasa atas nyawa anaknya? Orang tua atau anaknya? Tapi kalau udah berhasil, jangan gak dikasih es krim. Kasih, kan kamu udah janjiin. Mereka akan memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Membinasakan berarti kamu gak satu sama Tuhan. Kamu lepas, jadi kamu jadi Tuhan. Tuhannya tidak ada hubungan, makanya tidak ada sumber kehidupan, tidak ada napas hidup. Mati tanpa sadar. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Siapa? P, penguasa huruf besar itu siapa itu? Of course Yesus. Dan dengan jalan demikian mereka mendatangkan kebinasaan atas diri mereka sendiri. So saya mau tanya, yang membuat kamu binasa siapa? Guru sesat apa kamu? You. Because you're so smart, gak bisa membedakan guru penguasa palsu sama penguasa yang benar. Banyak orang akan mengikuti cara hidup. Bagaimana orang disesatkan dan binasa? Oleh karena kamu sendiri. Ayat 2 katakan sama-sama. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan Kalau di gereja ini kamu dibalikin ke jalan kebenaran gak? Kamu balik ke Yesus gak? Kamu ikut iramanya Yesus gak? Karena kamu harus seperti kayak Kristus, tidak seperti saya. Gak mau kamu akan kena gebuk sama tongkat gembala. Karena kamu punya pengaruh sama teman-teman kamu. Yang berapa jiwa mau diseret sama kamu. Allah kita Allah yang cemburu. Syaratnya kalau mau disesatkan, hidup ikutin hawa nafsu. Musuhnya puasa, makan terus. Dan karena mereka jalan kebenaran dihujat, gak usah bertobat. Dan karena serakahnya, guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Gak ada ya, Indri Kotama kasih isapan jempol, gak ada ya. Saya mau dengar kamu ngomong saya keras. Untuk meluruskan jalan hidupmu. Untuk meluruskan pikiran yang sesat, yang nyimpang terus. Oh main sama AI, mana mungkin gak nyimpang. Orang gak ngapa-ngapain kerjanya scrolling. Dan karena serakahnya guru-guru palsu itu. Akan berusaha mencari untung dari kamu. Dengan cerita isapan jempol. Yang dia mau cuma duit lu. Gak berani dia bayar, dia gak berani keluar duit. Masa antara pendeta, gembala sama jemaat transaksional? Mana rohaninya? Duit dipermainkan. It's better to give than to receive. Tapi untuk perbuatan mereka hukuman telah lama tersedia. Dan kebinasan tidak akan tertunda. Udah tahu ya ujungnya kemana? Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa. Tapi melemparkan mereka ke dalam neraka. Dan dengan demikian menyerahkan ke dalam gua-gua yang gelap. Untuk menyimpan mereka sampai akhir penghakiman. Orang tua ajarin anakmu nih. Di neraka isinya gua nih. Dan jikalau Allah tidak menyayangkan dunia purba. Tapi hanya menyelamatkan Nuh pemberita kebenaran itu. Dengan 7 orang lainnya. Ketika ia mendatangkan air bah atas dunia orang-orang fasik. Dan jikalau Allah membiarkan Sodom Gomora, LGBT dibiarin kok. Yang sebentar lagi akan masuk ke dalam api.
Dan dengan demikian memusnahkan dan menjadikan suatu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masanya. Ini dikasih tahu sama kita untuk kita bisa nginjil gak? Yes or no? Ya, kita bisa kasih tahu orang LGBT, kita bisa kasih tahu orang berzina. Kamu kalau hidup kayak begini terus, ini loh ujungmu di kesini. Aku nih mau ngomong supaya kamu jangan ke situ, betul gak? Kalau kita gak dikasih bahan ini, kita mau kasih tahu apa? Mau ngomong agama, perang agama nanti. Karena semua orang berdosa beragama. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari si Lot nih, saya kepotong ayat 7 yuk. Tapi yang menyelamatkan Lot, orang yang benar yang terus menerus, lingkari kata terus menerus. Berarti ada habit gak? Jadi kebiasaan si Lot ngeliatin terus gak orang-orang Sodom Gomora? Yes or no? Suka gak nonton cowok-cowok cantik? Cewek-cewek gagah perkasa? Right? Dan orang yang benar dibenerin Tuhan loh karena imannya Abraham loh. Tapi matanya terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, Sodom Gomora, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwanya yang benar tersiksa. Apanya tersiksa? Lingkar itu. Apa efek dari kamu nonton ini tiap hari? Scrolling. Gak ada internet. Siksa jiwamu loh. Jiwamu gak bisa menerima. Begitu banyak informasi seperti ombak tsunami. Gak kuat jiwamu. Tidak diciptakan Tuhan untuk menampung semua informasi. And AI, do you know this is AI? Nih, iPhone 10, 17. You know this AI? Dalam kurang dari sedetik, 3 juta informasi keluar. Ayat 9. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka. Dan setiap hari ngeliat dan mendengar. Katakan lihat, mendengar. Katakan melihat, mendengar. Perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Sehingga jiwa mereka tersiksa. Saya mau tanya pada kalian. Apa yang AI curi dari kamu? Come on. What is this? Focus. Apa ini? Paying attention. Manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Perlu dengar ya. Baru jiwamu sehat. Baru hubungan suami istri bisa disembuhkan. Baru anak itu waras. Baru penyakit HIV sembuh. Because you listen. Buka mata hatiku. Open the eyes of my eyes. Come on. Sorry. Efesus 1 tuh. Ayat 16 sampai 18. Buka mata hatiku. Banjiri hatiku dengan terang-Mu Tuhan. Apa yang saya ngomong ada di sini enggak? Is it here? Kalau kamu gak suka, bakar. Dan bilang saya bukan orang percaya. Lebih baik saya dibenci kamu sekarang. Daripada lihat kamu di neraka nanti. Dan orang yang di surga bisa lihat orang yang ke neraka. You can see all your family there. Om, tante, semua keponakanmu, sepupumu ada di neraka. Kamu bisa lihat. Seperti Lazarus. Melihat orang kaya itu. Yang mati pakai kain ungu itu. Teriak-teriak di neraka. Doa terlambat. Apa yang setan curi? Matamu, fokusmu, perhatianmu, hatimu. Apa yang dicuri? Buat apa punya segalanya kalau kehilangan nyawamu? Jiwa tersiksa artinya apa? Your soul kan? Markus 8 ayat 35, Efesus 1. Dan supaya menjadikan mata hatimu terang, agar kau mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagi yang ditentukan bagi orang yang dikuduskan. Kamu mesti panggil satu sama lain mulai hari ini, orang kudus. Hey saints, hello Saint Lydia.
Nggak ada orang Kristen. Ayat 8. Sebab orang benar itu tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka. Lingkari ya ayat 8 ya. Yang dicuri setan adalah perhatianmu, fokus kamu, pendengaran kamu, perhatian, paying attention. Disiksa lo jiwamu. Maka nyata bahwa Tuhan telah nyelamatin orang saleh dari pencobaan. Dan tahu menyimpan orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya. Karena ingin mencemarkan diri dan menghina pemerintahan Allah. Maka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat, lebih berkuasa daripada manusia penghujat. Tidak pakai kata-kata hujat loh. Kalau malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tapi mereka ini yang hidup dengan hawa nafsu mata, hawa nafsu daging, gangguan hidup. Mereka sama dengan hewan tak berakal. Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap, dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui. Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai bayaran gaji kejahatan mereka. Apa yang mereka lakukan? Katakan sama-sama 3, 4, 5. Berfoya-foya pada siang hari. Mereka anggap kenikmatan. Mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu. Mata mereka penuh nafsu jinah. Dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang yang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang. Tanda akhir zaman apa? Wedding organization. Event organization. Keluarga mampu, semua pakai WO kalau kawin. Maksudnya ada pre-wed foto. Really? Do you think your marriage is like that? Yang bisa cukup kawin dalam gereja dengan keluarga terinti. Berubah menjadi suatu video film. Demikianlah zaman sebelum Yesus datang. Persis di zaman Nuh. Ini semua zaman Nuh bukan? So, ayat 12, iblis akan bikin kamu setara hewan liar. Your kelakuan lebih rendah daripada husky dog yang kamu punya di rumah. Dari pudelnya kamu. Dengan hidup cuma memuaskan nafsu. Untuk puas, habis gemuk, dikasih makan baik, disembelih untuk dibinasakan. Is that your soul? Balik ke Mazmur 3. Oh jiwaku, jangan lupa kebaikan Tuhan. Hai jiwa, come on, muji Tuhan. Orang udah pakai IOWO kawinnya gak mungkin memuji Tuhan. Bohong. Mereka jadi bidang film di situ. Orang tua jadi bidang film semuanya di situ. Mana maknanya perkawinan? Where's the holiness of the marriage? Allah mempersembahkan mereka. Dan berkasih perintah, beranak cuculah. Taklukkan bumi, kuasai bumi. Setelah kawin banyak utang. Setelah kawin melarat. There's no glory. Hai jiwaku, come on, pujilah Tuhan. Kenapa kamu bisa berdosa? Karena kamu lupa. Semua yang Yesus lakukan di perjamuan suci ini lupa. Ini cuma ritual, ini program. Gak taunya ada pribadi manusia yang kesakitan luar biasa dan ngeri. Begitu ngeri di Ibrani 5 ayat 7 dikatakan dia teriak. Dan mengeluarkan tangisan keras. Karena sakit untuk melakukan kehendak Bapaknya demi kita semua. Tapi dia harus bukan kehendakku, kehendakmu Bapak. Jam ketiga, remuk dia. Nyerah total, kuasa Allah masuk. Bukan Yudas yang jemput dia ya. Bukan dia digebuk sama Judas, dia datengin Yudas. Siapa yang kau cari? Hanya pahlawan bisa ngomong seperti itu. Dengan kuasa kebangkitan Allah.
Yesus dari Nazaret. Aku. Wah, rebah semuanya. Gak ada altar kau. Siapa yang kau cari? Yesus dari Nazaret. Aku katakan, ini aku. Wah, rebah lagi. Muridnya tidak ada satu yang kenal Yesus. Karena Petrus tidak potong kupingnya Yudas Iskariot. Dia potong telinganya Malkus, orang salah. Karena emosi gak sehat. Kamu gak pernah ingat, ayat 2 please. Kamu gak ingat dari hatimu penderitaan. Kamu gak bisa ngomong dengan passion. Mel Gibson lahir baru, tetap Katolik tapi dia lahir baru. Dia bikin film yang Hollywood gak mau bayar. Dia jual semua propertinya dia. Untuk bikin film yang menghasilkan jutaan dolar di seluruh dunia. The Passion of Christ. Kenapa dia bikin film itu? Kenapa Jezebel mau mempertaruhkan nyawanya. Ditaruh di kayu tinggi kena petir loh. Musuhnya mati tuh bintang filmnya. Why do they want to pay that price like that? Karena mereka semua bertemu dengan Yesus. This guy yang kita peragakan is the real star. The world need to know this. Bintang film Hollywood yang tidak pakai 1 sen uang Hollywood dan ditolak, diketawakan sama semua produser terkenal, Mel Gibson. Because he was born again. Kalau zeal kamu, kegiatan kamu, gairahmu, cintamu bagi Yesus kalah sama Mel Gibson. Kamu sudah semuanya duniawi. Kamu udah proselyte, kamu udah apostasy, murtad. Engkau takut murtad. Jiwa, pujilah Tuhan. Batin, come on. Jangan sampai lupa apa yang dia kerjakan bagi jiwamu. Dia marah sama jiwanya, dia gak marah sama orang. Kenapa hubunganmu tidak satu lagi? Kenapa kau terpisah sekarang? Ayat 3. Dia udah ngampuni kamu. Hei jiwa, dia udah ngampuni kamu tahu dari segala kedosamu. Yang sembuhkan kamu dari segala penyakit di badanmu. Ayat 4. Jangan pakai temper dong, langsung dong. Ini kan dari hati keluarnya. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Lu hampir maut, mesti lu mati lu. Apalagi lu berzina sama istrinya orang tuh. Tapi dia mahkotai kamu dengan kasih setia dan rahmat. Artinya dia pengampunan dan penebusannya tetap tersedia. Asal kau mau balik pada dia. Dia memuaskan hasratmu. He satisfied thy youth, bahasa Inggrisnya. Dia puaskan masa mudamu di badan tuamu dengan goodness of God. Hanya Daud sah bisa ngomong the goodness and mercy of God follow me. Daud gak pernah ngomong, Daud pasti teriak ngelihat kamu scrolling, browsing sosmed loh. Karena kamu buang waktu. Kamu ceraikan jiwamu dari Tuhan, persekutuan dengan Tuhan. Tinggal dalam aku di dalam kamu. You ceraikan itu. Kau masukin AI. Film-film Korea. Engkau mau jalan sendiri dengan hawa nafsumu. Terpisah dari Allah. Allah cemburu. Karena dia udah bayar kamu pakai darahnya ini. Kalau Yesus masuk ke gereja ini, dia tendang semua loh meja ini loh. Karena kau hidup double life. Kamu gak hidup seperti apa yang dia kerjakan. That's why you don't have memory about him. Sehingga masa muda membajur seperti Raja Wali. You rise up like an eagle. 6. Tuhan akan jalankan keadilan dan hukum. Bagi segala orang yang diperas. Untuk tidak bisa hidup sesuai apa yang dia kerjakan di Kalvari. Mau tahu bedanya Kristen KTP sama Kristen anak Allah? Ayat 11.
Oke, ayat 7 sebagai penutup. Katakan sama-sama. Wow, ini powerful nih. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa. Dia perkenalkan dirinya. Dia perkenalkan gaya hidupnya. Dia kenalkan irama hidupnya. Bagaimana hidup sebagai anak Allah. Tapi buat orang Israel cuma dikasih mujizat. Mujizat bikin kamu tidak ada hubungan intim sama Tuhan. Jalan membuat kamu satu dengan Dia. Karena Dialah jalannya. Siang hari ini saya sebagai penutup mainkan video itu, Sony. This is what I do. Every day. Banyak jam. Saya rule of life-nya sepanjang waktu sebisa mungkin saya berada sama Tuhan. Full. Penuhi ruangan ini. Lord Jesus, I do. Help me just calm down right now. Wherever you are, friends, whatever you're doing, just take a few deep breaths. Coba You tutup might be mata in aja. carpool. You might be Tutup mata dengan at gambaran work, salju in dan the gym, pohon-pohonan. out Just on a listen to the walk. music, Just you know. take a Jiwamu moment akan tenang. and breathe and find yourself again and notice your condition. And then we ask, Holy Spirit, would you help me? What do I need to give over to you this week? What do I need to release to you, Lord Jesus? I give everyone and I give everything to you, God. I give everyone and I give everything to you. In order to come back into our union, come back into your love, come back into life in you. Breathe into me your presence, your joy, your love. We love you. We love you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Saya bisa lakukan ini 10 kali per hari. Pastor Konghi sebelum ditangkap dia ngomong kayak begini. Perjalanan paling jauh yang manusia satu orang di seluruh dunia. 7,8 miliar manusia di dunia. Perjalanan terjauh mereka bukan bumi ke surga. Karena surga ada di perut kita. Heaven is in my heart. Perjalanan paling jauh dari apa yang kamu dengar saya ajar. Dari firman yang kau perkatakan. Dari sini pindah ke hatimu. That's the furthest journey. Karena kamu tidak mau ngaca dirimu melalui perkataan Tuhan. Berani gak ngomong kelakuanmu seperti hewan. Rakus, serakah. Mau puas sendiri, mau enaknya aja. Tapi tidak pernah mau menderita buat Tuhan. Dengan meninggalkan gaya hidup dunia, peluk gaya hidupnya Tuhan. Sakit, sangkal diri, pikul salib. I hope ada orang kudus di sini yang menangkap jalannya Tuhan. John Eldridge, kalian lelaki semua bisa beli bukunya dia. Namanya Wild at Heart. Liar di dalam hatimu. Mesti tahu keliaranmu. Gak ada orang baik. Gak ada orang baik di antara kita. Semuanya telah sesat. Roma 3 katakan itu. Ayat 1 sampai 23. Tundukkan kepala.